Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman sejawat perawat dimanapun Anda berada, yang selalu saya hormati dan yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 23 April 2020, kita bisa ketemu lagi bersama saya Mubarak dari Wonogiri, Jawa Tengah. Dan pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan khilaf, sebab kita tahu bersama bahwa besok pagi kita telah memasuki awal bulan Ramadan bagi umat Islam, ya. Tentunya bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada siapa saja yang kemarin-kemarin suka menyakiti teman, yang kemarin-kemarin suka mengkhianati, marilah mulai detik ini, mulai hari ini kita bertobat, ya. Bertobat nasuha, tobat yang benar-benar tobat kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, pada kesempatan hari ini saya mengajak diskusi, akan tetapi sebelum diskusi perlu saya ingatkan kembali jangan ada ketersinggungan di antara kita. Saudara-saudaraku yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa mindset, cara berpikir dan perspektif cara berpandang orang pasti berbeda, ya. Tinggal bagaimana sudut objek dan subjeknya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan dua buah contoh yang perlu dicermati dan dihayati agar kita tidak salah langkah mengikuti sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Nah, contoh pertama adalah dalam sebuah sidang pengadilan majelis hakim, diumpamakan melihat seekor gajah dalam posisi di tengah badan gajah. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Contohnya seperti ini. Majelis hakim akan mendengarkan kesaksian dari dua para saksi. Saksi pertama melihat gajah dari depan. Maka apa yang dikatakan? Saksi pertama akan mengucapkan bahwa belalai gajahnya besar, kupingnya besar, gadinya besar, walaupun matanya kecil tapi tidak dia sebutkan. Berbeda dengan kesaksian kedua, melihat gajah dari belakang. Apa yang akan disampaikan? Saksi pertama akan mengatakan ekor gajahnya pendek dan kecil, walaupun pantat gajah itu besar, tapi tidak dia sebutkan. Pertanyaannya, apakah nilai skor saksi pertama ada 3 poin akan mengalahkan saksi kedua yang hanya 1 poin? Pertanyaan selanjutnya, apakah majelis hakim akan memenangkan saksi pertama dengan nilai skor 3 otomatis mengalahkan saksi kedua dengan nilai skor 1? Jawaban hakim bagaimana? Ya, hakim akan melihat objektivitas kebenaran, bukan nilai angkanya. Sekali lagi, hakim akan melihat objektivitas kebenaran, bukan nilai angkanya. Kemudian contoh yang kedua, seorang nelayan setiap mau pergi berlayar di tengah laut selalu berdoa, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar ombak hari ini tidak besar, sebab ombak besar itu akan mengancam keselamatan saya. Ombak besar bisa menenggelamkan kapal saya sehingga saya tidak bisa bawa pulang tangkapan ikan. Aku mohon padamu ya Allah, hari ini ombaknya kecil. Dengan ombak kecil maka saya akan selamat, dan tangkapan ikan yang saya bawa pulang pun akan banyak. Itulah Alkisah cerita majelis hakim dan nelayan laut sebagai contoh yang harus kita hayati dan kita cermati bersama-sama. Nah, dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukanlah jumlah mayoritasnya, numerical majority, namun mayoritas yang efektif atau effective majority. Subjek opini publik adalah masalah baru yang kontroversial, di mana unsur-unsur opini publik adalah pernyataan yang kontroversial mengenai suatu hal yang bertentangan dan reaksi pertama. Nah, pada kesempatan ini marilah kita sebagai anggota PPNI dan pengurus PPNI kita diskusi terbuka, bukan diskusi tertutup dan sangat rahasia, apalagi sebelum diskusi dibuat seperti perjanjian tertulis dengan pernyataan dirinya bahwa diskusi terbuka ini tidak untuk dibuka kepada publik karena sangat rahasia. Saudara-saudara, PPNI ini adalah ormas, bukan badan intelijen negara. Sepertinya ada sesuatu hal yang menjadi tanda tanya besar. Kenapa sedikit-sedikit ini rahasia?
Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita rubah, kita perbaiki organisasi kita ini. Kita ketahui lagi pada tanggal 14 April 2020, DPP PNI mengeluarkan surat undangan dengan nomor surat 0874. Ya, isi surat pada saat itu ya terkait masalah perpanjangan Munas. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 jam 14 agenda pembahasan penundaan Munas dimulai. Akan tetapi di tengah-tengah sidang, di tengah-tengah rapat yang dihadiri oleh seluruh ketua DPP PPNI seluruh Indonesia melalui telekonferensi, ada agenda baru yang di luar agenda pada surat undangan itu, yaitu terkait masalah perpanjangan kepengurusan atau perpanjangan SK. Pada tanggal 15 April sore jam 14 rapat selesai, kemudian DPP PPNI mengeluarkan surat dengan nomor surat 0878. Inti surat itu adalah perpanjangan kepengurusan. Padahal jam 16 rapat sudah selesai, setelah itu baru surat surat 0878 yang terkait masalah perpanjangan SK keluar. Coba kita bayangkan, coba kita pikirkan kembali. Organisasi sebesar PPNI ini carut marut luar biasa. Ini yang akan membawa sejarah kelam PPNI hasil Munas Palembang 2015. Apakah kita akan diam? Kita mempunyai hak selaku anggota sebagai pemegang kedaulatan organisasi harus menyelamatkan organisasi PPNI yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.